Oke bro, kali ini saya ingin membahas tentang berita yang kemarin itu viral ya bro, yaitu tentang ada sebuah pilot yang tertidur selama 28 menit di atas pesawat. Mari kita mulai dan let's go. Oke bro, kemarin itu ada berita yang sungguh sangat mengejutkan ya. Berita itu datang yaitu dari sebuah penerbangan ya bro, yaitu pilot dan kopilot Batik Air tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari. Ini menyebabkan pesawat keluar jalur bro. Bayangin, dia tertidur di atas sampai pesawatnya itu keluar jalur. Mungkin para penumpangnya pun nggak kerasa ya, karena yang bisa mengetahui dia keluar jalur kan hanya mungkin ya pilotnya itu sama si navigasinya ya, yang di bawah itu kan ada ya biasanya rute-rutenya itu kan kelihatan ya. Kemudian temuan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi yaitu KNKT membantah alibi pilot terkait masalah radio komunikasi. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban. Di antaranya yaitu 153 penumpang bro. Wah gila nih. Hanya karena teledor bisa memfatalkan 153 penumpang bro. Aturan FAA merekomendasikan istirahat selama penerbangan panjang, tetapi tetap memerlukan satu pilot yang terjaga. Regulasi VAR 117 mengatur istirahat terkendali di tempat tidur dengan pembatasan waktu dan prosedur yang harus diikuti. Pilot yang beristirahat harus memastikan pengarahan yang memadai untuk pilot yang terjaga setelahnya bro. Gila sini. Di sini saya ingin menyoroti bro tentang penegakan aturan keselamatan dan pelatihan yang ketat untuk memastikan bahwa awak pesawat memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban mereka terkait istirahat dan kewaspadaan selama penerbangan. Jadi orang itu ya ketika mau kerja besoknya kan harus prepare ya. Misalkan ini ada orang bukan hanya pilot ya, apapun ya, karyawan, misalkan karyawan di perusahaan biasa seperti ya, ketika besok disuruh bosnya itu presentasi ya, dia itu harus menyiapkan bahan presentasi bro. Jadi besoknya mau presentasi ya, malam ini mungkin ya mepet-mepetnya kalian itu harus menyiapkan presentasi. Agar apa? Bos yang mendelegasikan kalian, divisi di kalian bekerja itu gak malu ketika kalian itu nanti paparan dan materinya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kalian paparkan. Sama halnya seperti ini, pilot juga harus memahami dan memastikan besok mereka itu harus ada kewaspadaan terhadap dirinya, jadwalnya itu kemana dan lain sebagainya. Ya artinya kalau jadwalnya mereka pagi ya jangan begadang, intinya kan kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin kan nggak mungkin ya ketiduran di atas, pilot sama kopilotnya semuanya tertidur. Jangan-jangan emang tidur itu nular bro. Jadi kan kewaspadaan kayak gitu kan dalam penerbangan harus ditingkatkan. Orang yang fresh itu ya kemungkinan nggak mungkin tertidur di atas pasti karena kecapean dan lain sebagainya. Mungkin dia ada aktivitas lain sebelum penerbangan. Ini mungkin saja opini dari saya nggak ngerti. Makanya penegakan aturan tadi tentang keselamatan itu harus memastikan bahwa awak pesawat itu memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban mereka. Jadi nggak bisa teledor kayak gitu. Soalnya yang namanya pesawat ketika salah sedikit ataupun human error bisa sangat fatal bro. Dan banyak kasus yang seperti itu dan langsung heboh. Padahal kan pesawat itu safety-nya sungguh sangat tinggi ya. Tingkat safety-nya itu dipasang dengan sangat tinggi, artinya harus ada mitigasi terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian kejadian itu juga menekankan perlunya teknologi ataupun sistem pendukung otomatis yang dapat membantu mengawasi kesejahteraan awak pesawat dan mencegah situasi serupa terjadi di masa depan. Mungkin ada teknologi atau apa ya, nggak ngerti saya, nanti bisa
misalkan ada apa ya teknologi, misalkan alarm gitu, alarm ketika pilot dan kopilotnya tidur, misalkan nggak ada interaksi atau nggak ada ini, nanti ada alarm yang bunyi sehingga dia kan bisa aja misalkan kayak gitu ya, misalkan kemudinya itu nggak di handle selama 3 menit misalkan kayak gitu ya, kan wajib 3 menit itu, ketika toleransi 3 menit itu nggak dilalui, ada alarm yang berbunyi di kabin pilot tadi, sehingga dia kalaupun dia tertidur karena alarmnya tadi keras pasti terbangun. Itu namanya teknologi. Cuma kan nggak sederhana itu ya, saya nggak ngerti nanti perkembangannya kayak gimana. Intinya ya kesejahteraan tadi ya, awak pesawat dan juga apa ya, intinya orang yang sudah menitipkan hidupnya yang di belakang tadi, penumpang 153 merasa aman terhadap maskapai apapun ya, sehingga hal-hal seperti ini tuh nggak jadi fatal bro. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya, pembelajarannya yaitu yang pertama tentang kejadian ini, peningkatan kesadaran keselamatan penerbangan. Kejadian ini dapat meningkatkan kesadaran keselamatan penerbangan di kalangan awak pesawat dan industri penerbangan secara keseluruhan. Para profesional dapat menjadi lebih berhati-hati terkait aturan dan prosedur keselamatan. Ya mungkin warning aja sih dari Tuhan ini, karena mungkin ada suatu keteledoran dan yang nggak berujung fatal, akhirnya nanti sistemnya ini diperkuat lagi. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi aturan istirahat dan kebijakan perusahaan, itu perlu. Tentunya buat para pengemudinya dilarang keras misalkan ketika besok kalian itu mau ada aktivitas yang kayak gini, flight kayak gini ya, jadi jangan ada aktivitas sebelumnya malam sehingga mengganggu konsentrasi kalian ataupun sampai ngantuk kayak gitu kan. Harus ada evaluasi dan aturan yang jelas ya terhadap istirahat dan kebijakan dari perusahaannya. Tentunya nomor 3, perbaikan sistem pemantau keselamatan kejadian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan sistem pemantauan keselamatan di pesawat. Pengembangan teknologi ataupun sistem otomatis yang dapat mendeteksi kewaspadaan dan kesiapan awak pesawat dalam membantu mencegah insiden yang serupa. Contohnya tadilah alarm dan sebagainya. Kalau bisa itu alarmnya ada pukulannya gitu ya bro, jadi langsung mukul kepalanya. Oke, next. Yaitu nomor 4, pengembangan pelatihan lebih lanjut. Tentunya harus dilatih lagi ya. Pelatihan awak pesawat dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka itu memahami sepenuhnya pentingnya kewaspadaan selama penerbangan. Intinya awareness, karena orang itu kalau nggak diingatkan ya pasti kayak gitu, perlu toledor dan lain sebagainya. Intinya ya kesadaran masing-masing lah. Kemudian selanjutnya yaitu pemberdayaan Badan Keselamatan Transportasi. Insiden ini dapat memperkuat peran dan keberlanjutan Badan Keselamatan Transportasi seperti tadi KNKT dalam menyelidiki insiden yang memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi nggak hanya sebuah perusahaannya, tapi ada independen lain di luar yang memikirkan hal serupa ketika ada masalah yang sama, untuk nanti itu mitigasinya seperti apa bro. Itu sih yang menurut saya. Jadi berita kali ini sungguh sangat lucu juga, cuma berbahaya juga bro. Karena pilot dan kopilotnya ini kok bisa tidur gitu loh di pesawat bro. Artinya ya emang harus diperbaiki sistem dari perusahaannya ataupun adapun orang yang mengontrol dari luar terkait masalah hal-hal seperti ini, agar tidak membahayakan siapapun yang menggunakan jasa dari maskapainya tersebut bro. Oke, mungkin itu berita yang bisa saya sumbangi bro, ataupun agak nyinyiri terkait kejadian yang perlu dan pantas kita bahas dan kita kritik. Silahkan ikutin channel saya bro untuk berita-berita yang selanjutnya.
Sekian dan terima kasih. Siap.